atas bagaimana kiat kita agar kita nanti memasuki Ramadan itu benar-benar beruntuk mendulang keutamaan, kemuliaan dan pahala. Tentu tak cukup kita hanya dengan persiapan yang minimal. Orang mau bertanding dalam pertandingan sepak bola saja, latihannya setahun, tandingnya cuma 5 atau 4 kali. Kita harus pertandingan kita nanti 1 bulan, maka kita harus maksimalkan persiapan kita. Nah, kalau begitu apa yang mesti kita siapkan agar kita menjadi orang-orang yang sukses Ramadan? Yang pertama, justru kita harus mulai kembali, yaitu membenahi dan memperbaiki sholat-sholat kita. Jadi kita perbaiki, kita benahi, kita sungguhkan sholat-sholat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kenapa? Karena banyak ulama yang menegaskan semua itu dinamonya sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain akan mengikuti. Orang yang sholat dengan baik, pasti dia akan puasa dengan sungguh-sungguh. Dan dia pasti akan bayar zakat. Dan kalau dia masuk orang yang kaya, yang mampu, dia akan diberikan kekuatan semangat untuk berhaji. Tapi kalau sholatnya jelek, dasarnya selek sih, maka dasaran yang buruk tumbuhnya juga tidak akan baik. Monggo sudah kita sering ulang ingatkan, mulai sekarang mari sholat wajib kita jamaahnya dimaksimalkan. Kalau memang enggak jamaah bagi wanita, sholatnya tepat waktu dan juga disungguhkan, sing khusyuk, sing tenanan. Ini. Kemudian kita juga memulai kembali, mengevaluasi kembali, memaksimalkan sholat tatawuan kita. Tahajudnya, tahajud itu tengah malam ke atas, bertangi turu. Nah, dia mulai sebelum tidur. Wong yang mulai itu tidak ringan, apalagi bar mangan akeh. Bar mangan akeh mesti ngantuk, khusyuk hilang. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan menjaga salat dengan baik, maka insya Allah dia akan baik. Ingat, salat ini jangan sampai kemudian kita kehilangan ruhnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah si pelakunya itu dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Bukti wong salat itu pasti dia tinggalkan yang keji dan tinggalkan yang mungkar. Bila ia sholat namun juga masih senang berbuat dosa, kata Nabi, man lam tanharu sholatuhu anil fahsya' wal munkar lam tazid sholatuhu illa budda. Barang siapa yang sholat namun tidak meninggalkan yang keji dan mungkar, maka Allah tidak akan menambah dengan sholatnya kecuali semakin jauh dari petunjuk dan dari kebaikan-kebaikan. Demikian pula, monggo ada hadis Nabi lagi mengatakan bahwasanya man lam yuti'is shalat fala sholata lahu. Barang siapa tidak mematuhi sholatnya, maka ibarat dia tidak sholat. Tuh, apa yang dimaksud dengan mentaati sholat? Tanha 'anil fahsya' wal munkar. Engkau kita kulon jenengan cegah jauhi semua yang keji dan semua yang mungkar. Nah, Nabi mengatakan min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sinta asrata rakatan tatawuan ghaira fardhah ila banallahu lahu baitan fil jannah. Ini tentang sholat tatawunya. Barang siapa dia jaga sholat minimal 12 rakaat dalam satu hari, yaitu sebelum subuh atau fajar rakaat. Sebelum zuhur itu ada yang 4 rakaat, ada yang pendapat 2 rakaat, berarti 6. Ba'da zuhur loro, kemudian ba'da maghrib loro, kemudian ba'da isya loro, berarti jumlahnya piro? 12. Kalau kita jaga dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan bangunkan istana di dalam surga.
Nanti kalau kita Ramadan, Allah akan pahalakan sholat itu dengan pahala seperti ibadah yang wajib. Luwih akeh pahalane. Tapi nek di luar Ramadan kita nggak semangat sholat sunnahnya, Ramadan biasanya jam blentek. Ini beneran blentek. Sekarang kita mulai bangun. Warga kita diajak bangun di malam hari 1, 2, 3, 4, 5 kali. Salah semoga terbiasa nanti. Ini yang pertama. Jadi mulai tingkatkan sholat sunnah kita dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti ada qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sebutannya tarawih atau tarawih gitu. Wong Jawane tarawih. Nah, sing tarawih basa Jawa macam-macam ya. Yang jelas siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan itu, entah sebutan yang disebut dengan tarawih atau qiyamul lail, ini dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun ikhlas tidak mudah. Maka harus dimulai dari niat yang sungguh sejak sekarang. Niatkan mulai hari ini kita sholat sunnah yang sungguh-sungguh dan istiqomah lillahi ta'ala, maka Allah akan hapuskan pada Ramadan itu dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sukses sebelumnya apa yang kita lakukan? Mari kita mulai menyungguhkan, yaitu tilawatil Quran. Nek iso ora mung qiraah tok. Qiraah itu maca, nek ditakoni artine ora mudeng karo apa. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagi petunjuk itu berarti adeke nek maca usahakan mudeng karepe apa? Ora mudeng bahasa Arab Pak. Lah makane belajar Indonesiane, belajar keterangan artine apa, terjemahane apa. Oh malah jeneng alasan ora mudeng bahasa Arab kok. Gandeng ra mudeng bahasa Arab, kita wajib belajar 9 tahun. Ben mudeng artine apa? Aja kita omong ngapal neng jebul ora mudeng karepe apa. Sayyidina Ali mengatakan, wong nek mung maca Quran ora mudeng karepe, banyak yang hatinya menjadi keras. Kenapa? Karena dia membaca ternyata dia langgar. Mungkin nek mudeng kudune ta maca, nek gandeng ora mudeng ya mung dia barate cuma ura-ura. Jangan seperti kita membaca Quran seperti membaca mantra. Ora mudeng karepe apa. Oke. Nah, Ramadan itu digunakan untuk tilawah betul-betul. Piye maksudnya? Ya jenengan baca sak juz nggih monggo, 10 juz nggih monggo. Neng jenengan upayakanlah nek iso sak Ramadan khatam ora mung ngarepe tok. Nek yo khatam terjemahane. Piye carane? Bengi maca Arabe. Isuk khusus maca terjemahan. Oke. Nah, Pak Kamto mawon saged, berarti Pak Slamet ya iso. Ya toh. Orane alangan sapa sing buta huruf tulisan Indonesia? Kena to iki. Sapa sing ra sekolah? Ra sekolah. ABC ra mudeng. Hah? Ngerti ya, berarti iso maca. Maca. Aja alasan ora iso maca. Bisa baca, berarti jenengan bisa membaca. Nah, ingat, jadi Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jangan sampai kita menjadi pembaca Quran namun kita tidak mendengar apa-apa. Jangan Anda seperti berjalan di malam hari yang gelap gulita, nabrak apa orang mudeng. Oke, siap ya. Siap. Apa yang kita lakukan berikutnya? Mari mulai sekarang kita ajar, bahkan juga bersungguh-sungguh mulai ngatah sedekah. Mulai kita menyisihkan harta kita, menyisihkan uang kita untuk keperluan bersedekah. Kenapa?
kabeh niku nek gaspol neng hari perlombaan sok malah kalah. Nek mulai kita bulan Sya'ban ini sudah kita mulai bersedekah. Ini loh, Bu, halo. Ibu-ibu niku punya kebiasaan yang baik. Biasanya nek Ramadan niku minimal ping kalih dompete dibuka. Biasanya nek melu subuhan kuliah subuh dompete dibuka ora ditoke. Nah ya ditoke maksudnya. Dicukuk isinya 10.000 masuk kota infak. Terus engkau ngisak jadi ngetoke meneh latih. Sekarang dilatih. Pak niku dana nggih Ramadan tok, Pak. Ya saiki aja Ramadan tok. Ya nek tekan Ramadan ana ora. Jenengan muga-muga dengan sedekah wasilah dadi tekan Ramadan. Saiki nek subuhan ya gawa 5.000. Nek ngisak gawa 5.000. Kasih men, Pak. Sampun plus ya, Pak. Berarti jenengan saiki latihan nek maghrib gawa 5.000, ngisak subuh subuh 5.000 sedina wis 10. Sok neng Ramadan ora mung 10.000, sok iso malah jenengan subuh 20, engko jenengan ngisak 50. Malah kalau di rezeki ini orang yang berniat baik itu Allah akan menolongnya. Sinten sing gadah niat yang baik itu Allah akan tolong. Nah, dari mana rezeki itu tidak pernah tahu kita. Saya merasakan begitu. Saben-saben ana keperluan sesuatu yang penting itu kaya ana sing ngentekake dhewe itu. Nah, siapa itu ngendaki Allah? Mbok mudeng mbok modale piye? Ada sebabnya itu. Satu ketika saya itu ada orang yang datang bawa bayi. Bawa bayi jelek-jelek dan bawa gombale mungkin pirang-pirang itu. Saya randit jar mulai yang Magelang. Nek wong telu sangene piro coba? Kira mungkin 10.000. Kok ya aku mau ki ya barono wong nyanggon aku ki mung takon sesuatu lho ninggali 1 juta. Yo. Kowe ki berarti konten iki marane. Tak pondok-pondoknya Mas, iki tekan Magelang cukup tas men iki cukup pun matur nuwun. Mbok kuwi memang bener apa ora wong drama tok kamu. Artinya setiap niat yang baik tulus ikhlas meskipun randedit. Ya Allah, kula niat mulai benjang sedekah kula. Senajan randedit wong de niat saya niku sampun satu kebaikan. Sehingga mboten nang rata nonton YouTube kita isan. Karena kowe takon nonton ping 3 sedina kuwi ben ilmune tambah akeh. Nang medhi kentekan pulsa, nang kentekan rokok kadodi. Nek nggih udut sak ler niku 2.000. Nonton YouTube niku seprapat jam niku paling biayane mau 200 rupiah. Nek mana? Tapi nek udut sak ler 2.000. Nek gue pikirin ya. Itu loh. Itu paling murah itu. Dapatnya ilmu, dapatnya pahala. Nah, saya sampaikan wong niku tangi turu atine resik pun boten gadah niat sing awon sudah diampun dosanya oleh Allah. Makna. Kedua, siapa kita bangun pagi itu sampun gadah niat yang baik. Mau niat ngasih makan orang miskin, mau niat sedekah, mau niat baca Quran, mau niat ini itu Allah sudah ngasih dia pahala. Di dalam kitab Nasihatul Ibad dikatakan ia diberi pahala meskipun cuma pahala 1, neng nilainya sagedene pahalane wong haji mabrur coba. Wedil. Gede pahalane itu, nyebloki al-falah iki ra ketok al-falah. Halo. Saya mau lagi doa. Percaya apa? Ya amal. Nah, niat baru niat. Kalau kita terlaksana betul-betul menjadi namanya ahabbul ibad indallah, hamba yang paling disukai oleh Allah.
Ustadz resik isine mung niat sing sahih, angger niat mesti ditumindake. Itu dadi kamulo sing bener Allah. Kenapa? Dia di dunia itu benar-benar bermanfaat untuk dunia. Orang mau ngebak-ngebaki dunia. Oke? Siap? Ingat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu seperti seorang menanam satu biji. Tumbuhlah satu pohon. Pohon itu ada 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu berisi 100 biji. Peng pitu piro? 700. Neng malah kadang-kadang duitnya dhewe niku iman-iman ya sedekah. Malah nggih nyawer malah belum Pak Yono nganti takon mau piye nek penyanyi wong wedok kok biduan kok megal-megal. Akhirnya disawer karo Pak Guntur. Hukumnya gimana itu? Nek sedekah itu jelas diperintahkan, tapi nek nyawer itu subhat. Arab sedekah kok ora cetha sebab sedekah itu. Arab ngasih hadiah kok ngadiahi wong megal-megal. Padahal wong wedok niku dijanjikan ancaman Allah, "Yo anak wong loro sing zamanku ora ana, sok neng akhirat aku ngerti neng neraka." Siji, kaumun ma'hum sayatun kata bil baqari yadribuna bihan nas. Yang kedua, imra'atun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun rusa samil bukti. Artinya wong wedok sing kelamben ketoke kelamben neng jane udo. Apa? Saka tipise klambine mlakune megal-megal rambutnya kaya kuno unta. Sehingga apa? Sehingga sing nyawang kabeh padha ora iso merem. Sing nyawang ora iso merem. Nah, oke. Biar nangis apa-apa, biar menghiasi YouTube saya. Menghiasi tidak usah. Ini. Jadi inilah janji Allah seperti itu. Makanya kalau begitu gimana itu? Memedak megol-megol itu berarti besok diancam masuk neraka. Apa meneh lambine tipis ngantek Pak Yono tiba gara-gara nyawang sing kaya ngono. Nah, wong wedok sing model ngono kuwi lambine tipis, apa rambutnya kaya kuno unta dicucir jencang nang dhuwur modal megal-megal mlakune sehingga memalingkan pandangan laki-laki, bahkan kemudian dia tidak bisa menahan dari memejamkan mata. Itu sensok yang neraka. Kedua siapa? Kaum yang bawa cemeti seperti buntutnya sapi untuk memukuli manusia. Itu ibaratun. Kata-kata ibarat dari apa? Ibarat orang-orang yang punya kekuasaan namun dipakai untuk menjahati umat manusia, untuk mendolimi umat manusia. Oke? Nah, monggo dengan ngokene sedekah. Ojo tinggi hura. Nek nggih nyawer iki hura-hura mesti kok. Nek nang Rusia kono hura ngono apik. Nah. Apa? Rusia itu hura kan maju ngono. Hura itu kan Pak Putin itu. Pak Putin apa penyerang gene Ukraina kan hura. Artinya apa? Maju. Oh, gitu. Artinya hura. Nah gene ora. Ojo mangkat. Ora begitu. Nah, ini perumpamaan tadi. Jadi monggo jenengan jangan sampai eman-eman sedekah sebab keutamaan sedekah luar biasa.